Pemirsa Cokro TV yang budiman, selamat datang di acara Seruput Kopi, forum untuk membicarakan hal-hal serius secara santai. Kali ini kita akan membicarakan tentang pandangan yang sekarang ini beredar mengenai Jokowi ya, menyangkut 1 tahun kepemimpinan Jokowi periode kedua. Pandangan bahwa Jokowi semakin otoriter, pandangan bahwa selama ini ada pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, pandangan bahwa Jokowi semakin mirip Orde Baru. Nah, kita ingin menyoroti soal ini. Saya ditemani 3 narasumber yang sebenarnya mereka selain punya profesinya dalam bidangnya masing-masing juga sebenarnya punya sejarah aktivis. Pertama, Bung Burhanuddin Muhtadi yang kita kenal sebagai Direktur Eksekutif Indikator. Ya, kemudian yang kedua Ken Daru Kusumandaru. Dia adalah seorang aktivis PRD dulu yang pernah dipenjara oleh Orde Baru. Jadi mungkin pas lah untuk bicara soal apakah memang otoritarianisme itu sekarang merangkak lagi. Kemudian yang ketiga Jaleswari Pramodawardhani atau saya sering memanggilnya sebagai Dani. Dia sekarang adalah Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau KSP yang membidangi politik, hukum, dan keamanan, dan dulunya adalah juga aktivis perempuan dan aktivis hak asasi. Oke, saya akan memulai dengan pertanyaan atau permintaan komentar dari Bung Burhan ya, yang beberapa waktu lalu Indikator merilis hasil survei yang mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, mayoritas responden itu takut menyatakan pendapat. Ini gimana sebenarnya, Mas Burhan? Ya, terima kasih Bung Sahal. Saya ingin memberikan sedikit latar belakang mengapa Indikator melakukan survei terkait dengan demokrasi dan kebebasan. Jadi latar belakangnya adalah selama beberapa tahun terakhir itu ada banyak rating demokrasi kelas dunia yang mengabarkan berita kurang positif terkait dengan indeks demokrasi di Indonesia. Mulai dari Freedom House terutama sejak 2013 sampai sekarang ranking kita turun dari fully free menjadi partly free. Kemudian juga kalau kita amati yang paling dramatis tentu saja adalah laporan dari misalnya lembaga seperti The Economist Intelligence Unit yang mengabarkan peringkat demokrasi kita itu anjlok dari peringkat 64 menjadi 48, dari 48 turun menjadi ke 64-an. Dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan sipil. Kemudian dari misalnya BTI ya, Bertelsmann Transformation Index, kita juga mengalami penurunan indeks demokrasi. Terakhir adalah dari indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, kalau kita zoom khususnya terkait dengan kebebasan sipil, itu juga mengalami penurunan. Meskipun overall ada sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Jadi kita ingin mengecek itu, apakah betul penilaian lembaga yang selama ini mengandalkan assessment ya, kualitas demokrasi di Indonesia dan negara lain, yang umumnya memakai metode expert survey. Jadi mereka menanyakan para ahli terkait dengan indikator-indikator demokrasi yang mereka survei. Nah, kita pengen tanya kepada masyarakat Indonesia sendiri, apakah betul masyarakat Indonesia memandang demokrasi dan kebebasan sipil itu mengalami penurunan atau tidak? Nah, itu latar belakangnya. Jadi di bulan September kami melakukan survei nasional. Nah, pertanyaan yang kami tanyakan itu berkaitan dengan pertama, demokrasi sebagai sistem pemerintahan, sebagai the best system of government. Apakah mereka masih setuju atau tidak bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak hanya kita tanyakan di bulan September 2020, tetapi menjadi semacam pertanyaan wajib yang selalu kita ikut sertakan kalau kita memiliki survei.
Kemudian kita juga tanyakan demokrasi tetapi dalam dimensi yang lain. Kalau demokrasi sebagai sistem normatif itu tentu saja kita akan mendapatkan hasil yang masih menggembirakan. Jadi masyarakat Indonesia masih percaya, masih beriman kepada demokrasi. Dan hasilnya memang terkonfirmasi, mereka yang percaya terhadap demokrasi, meskipun sedikit mengalami penurunan dibanding sebelum pandemi, itu kisarannya masih mayoritas, kurang lebih sekitar 60% lebih. Orang masih percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, meskipun ada kekurangannya. Nah, tetapi dalam studi tentang demokrasi, masyarakat tidak hanya ditanyakan soal approval mereka terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi demokrasi sebagai indikator yang tidak hanya diukur dari seberapa sering mereka datang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau tidak. Nah, maka kita tanyakan pertanyaan misalnya, apakah mereka merasa sekarang makin ketakutan atau tidak ya, untuk menyatakan pendapat. Itu indikator demokrasi sebagai kebebasan sipil. Kemudian kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk menyampaikan protes, ya, right to redress, ya, right to protest. Kemudian kebebasan untuk menyatakan atau berekspresi tanpa ketakutan mendapatkan represi dari aparat. Jadi ada 3 pertanyaan berkaitan dengan kebebasan sipil. Ya. Kemudian kita juga tanyakan evaluasi responden terkait dengan kondisi demokrasi sekarang. Apakah demokrasi sekarang ini itu lebih baik, ya, lebih demokratis, atau sama saja, atau kurang demokratis dibanding sebelumnya. Nah, itu kira-kira ya pertanyaannya. Nah, hasilnya, pertama dari sisi normatif, masyarakat kita masih percaya terhadap demokrasi. Ini kabar baik. Ya. Jadi pondasi demokrasi kita mendapatkan dukungan yang cukup tinggi. Meskipun trennya dibanding sebelum pandemi cenderung turun. Turunnya tidak kecil, sekitar 10%. Tetapi overall 60-an% lebih masyarakat masih percaya. Jadi kalau ditanyakan dengan sistem lain non-demokrasi, masyarakat masih percaya demokrasi sebagai sistem. Tetapi ketika kita tanyakan apakah kondisi sekarang lebih demokratis, sama saja, atau kurang demokratis, itu ternyata yang mengatakan kurang demokratis itu kurang lebih sekitar 36%. Tidak mayoritas, tetapi kurang lebih 2 kali lipat dibanding proporsi responden yang mengatakan bahwa kondisi sekarang itu lebih demokratis. Jadi kalau kita bandingkan yang mengatakan negatif 36%, kurang demokratis, yang mengatakan positif itu sekitar 17%. Yang sisanya 37% mengatakan sama saja. Jadi kalau kita kurangi mereka yang mengatakan kurang demokratis, dikurangi yang positif dengan mengatakan bahwa kondisi sekarang lebih demokratis, itu netnya negatif. Nah, kalau kita cek, kita zoom itu, siapa yang mengatakan kurang demokratis, itu menarik. Ya. Usia itu salah satu variabel signifikan, jadi prediktor signifikan. Jadi kita melakukan analisis regresi, jadi tidak sekedar cross tabulasi, tapi kita kontrol dengan variabel lain untuk mengecek determinan atau penyebab mengapa orang mengatakan kondisi sekarang kurang demokratis dibanding sebelumnya. Hasilnya menarik. Salah satu variabelnya adalah usia. Jadi semakin muda warga atau responden itu cenderung mengatakan kondisi sekarang itu kurang demokratis dibanding mereka yang usianya tua. Nah, kita bisa menafsirkan begini, mereka yang usia muda, apalagi yang lahir setelah reformasi, ya, jadi kan reformasi usianya udah 21 tahun gitu ya. Jadi ada segmen pemilih yang besar gitu ya di masa reformasi dan tidak mendapatkan satu gambaran sedikit pun tentang masa Orde Baru. Nah, kecenderungannya kalau anak muda apalagi yang lahir di era reformasi itu referensinya adalah referensi masa reformasi. Jadi yang mereka bandingkan kondisi sekarang dengan masa Habibie, masa SBY, masa Gus Dur gitu ya. Itu cenderung mengatakan kondisi sekarang kurang demokratis. Tetapi kalau kita tanyakan pada pemilih yang tua, yang mengalami masa Soeharto, itu kebalikannya.
mereka mengatakan enggak, kondisi sekarang masih lebih demokratis karena yang mereka lihat, yang mereka perbandingkan adalah masa dulu. Gitu. Makanya saya menyarankan diskusi soal ini itu jangan kemudian kita mengambil baseline-nya zaman Soeharto. Ya, kalau zaman Soeharto kan mudah untuk mengatakan kondisi sekarang jauh lebih demokratis, tentu saja. Dulu kalau kita diskusi, sebelum diskusi ada banyak intel. Kalau sekarang tidak ada intelnya, tetapi ada hal-hal yang mungkin di mata anak muda itu cenderung dianggap kurang demokratis dibanding sebelumnya. Misalnya ya, dan kurang demokratis ini kan banyak penyebabnya, bukan sekedar aparat, tetapi juga suasana atau atmosfer ketakutan yang muncul karena memang suasana polarisasi dan media sosial yang sangat berbeda, bahkan dibandingkan zaman SBY. Saya ingat betul tahun 2009 ketika pertama kali saya punya Twitter, main Twitter masih enak, masih nyaman. Tapi kondisi sekarang, terutama sejak 2014, 2019 sampai 2020, media sosial menciptakan satu atmosfer ketakutan yang membuat orang menjadi gamang. Ya. Dan itu memberi sumbangan, kalau ditanya soal kebebasan sipil, umumnya masyarakat memandang sekarang mereka takut, gitu ya, menyatakan pendapat, dan data ini itu mengkonfirmasi temuan SMRC Post Election Survey 2019. Cuma trennya naik. Ini pertanyaannya agak mirip dengan SMRC, tapi opsinya agak beda ya, pilihan jawabannya. Tetapi tahun 2019, karena data dari SMRC saya pakai juga untuk menulis satu paper di buku yang diterbitkan oleh ICEAS, gitu ya, dipresentasikan waktu Indonesian Update kemarin. Saya nulis satu chapter judulnya Electoral Loser, Democratic Support and Authoritarian Nostalgia, gitu ya. Dan data yang saya pakai sebagian dari SMRC dengan model pertanyaan yang saya adjust, dan hasilnya kurang lebih mirip. Ya. Ada suasana ketakutan untuk menyampaikan pendapat, ada kesulitan yang berlebih untuk melakukan demonstrasi. Kalau dulu demonstrasi hanya sekedar pemberitahuan, sekarang menjadi rezim perizinan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah satu sikap, dan ini kenaikannya cukup fantastis, satu perasaan bahwa aparat makin sewenang-wenang. Ya. Jadi itu ya hal yang menjadi catatan dari survei kita, nanti kita bisa diskusi. Tapi poin saya adalah menurut saya ada norma hukum yang harus segera diperbaiki karena itu punya kontribusi terkait dengan peningkatan ketakutan di mata warga. Nah, salah satunya adalah norma hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Ya. Jadi, dan highlight yang kedua adalah pelakunya tidak lagi aparat seperti yang dulu kita alami zaman Orde Baru, ya. Tetapi juga melibatkan civil society. Jadi ini yang, dan civil society tadi itu salah satunya dipicu oleh dua hal. Satu berkaitan dengan polarisasi yang makin meningkat, yang kedua adalah media sosial. Jadi pada konteks media sosial yang makin toksik, beracun, gitu ya, dan polarisasi yang makin meminggirkan akal sehat, orang menjadi makin takut untuk mengeluarkan pendapat. Saya kira itu pengantar dari saya, Mas. Ya, menarik ini ya, kalau tadi disebutkan bahwa banyak orang menurut survei indikator mengalami ketakutan terhadap takut berekspresi, kemudian aparat yang dianggap sewenang-wenang, tapi di sisi lain kan juga kita melihat situasi yang tadi oleh Burhan sudah disebutkan, polarisasi, meningkatnya hoax dan seterusnya. Nah, Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, dalam wawancara di Metro TV, di Cokro TV kemarin itu bilang, ditanya hal yang sama, dia jawab, kan orang yang kritik nggak diapa-apain, yang ditangkap itu kan orang-orang yang memang punya masalah dari segi hukum. Nah ini menurut Burhan, sebelum saya ke Ken ya, menurut Burhan itu sebenarnya bagaimana hasil dari survei ini dilihat dari pandangan Burhan terhadap Jokowi sendiri? Sebelum ke situ ya, Mas, saya kira pernyataan Pak Mahfud bisa kita kejar lebih jauh. Ya. Misalnya ya, orang seperti Rocky Gerung, saya sering berbeda pendapat sama dia, punya jutaan follower, tiba-tiba Twitternya di take down. Itu nggak terjadi sebelumnya.
Itu baru terjadi belakangan. Rocky Atau orang, Rocky menuduh bahwa yang men-take down itu pemerintah katanya. saya tidak tahu, tetapi bahwa kejadian itu terjadi belakangan ini, itu suatu hal yang tidak bisa kita bantah. Orang seperti Syahganda atau orang seperti Jumhur Hidayat, ya, yang kita tahu beberapa kali pendapatnya eh, tidak berdasarkan fakta, tapi sumir, ya, tetapi dikriminalisasi dengan diborgol dan dipamerkan, menurut saya itu jelas menimbulkan kesan yang terlalu kasat mata, gitu ya, bahwa aparat menurut saya bertindak too much dalam soal ini. Ya. Jadi menurut saya bukan sekedar yang melanggar hukum, gitu, tetapi yang terindikasi atau terduga pun itu juga mengalami mengalami tanda kutip persekusi, gitu ya, entah oleh kelompok pendukung pemerintah atau aparat pemerintah. Termasuk misalnya ya, yang paling sederhana, saya ngajar, saya punya kelas banyak sekali Mas di kampus. Waktu demo kemarin dapat surat mereka, surat cinta dari rektorat, macam-macam. Ada yang termasuk misalnya sekolah-sekolah, kalau misalnya mereka masih demo dapat ancaman surat kelakuan buruk, gitu, misalnya begitu ya. Jadi ada hal-hal yang saya pribadi, meskipun saya survei saya kan ini yang mengeluarkan approval rate 60%, survei yang sama loh ini. Yang saya katakan adalah masyarakat itu proporsional. Jadi ketika melihat Jokowi on the track, yes, mereka kasih kredit, gitu ya. Tetapi dalam soal demokrasi, saya merasa assessment dari publik itu dapat benar dapat justifikasinya. Kan ini orang yang sama yang ngasih kredit Jokowi dalam soal COVID-19, bahwa pemerintah dibanding sebelumnya cenderung lebih baik kinerjanya. Tetapi dalam soal demokrasi, nuwun sewu, beberapa indikator belakangan menunjukkan hal-hal yang kurang positif. Ya. Dan sepertinya Pak Jokowi tidak punya sikap yang clear terkait dengan demokrasi. Jadi concern Pak Jokowi itu soal ekonomi. Saya udah tulis lama soal ini ya. Soal demokrasi menjadi penting kalau mendukung agenda utama ekonomi. Tetapi kalau tidak mendukung, ya itu bukan prioritas dia. Apalagi di periode kedua, di mana Pak Jokowi tidak punya agenda atau insentif elektoral untuk merawat segmen itu. Di periode pertama, Pak Jokowi masih punya insentif elektoral untuk melindungi KPK, untuk melindungi demokrasi. Tapi di periode kedua, apa insentifnya? Karena 2024 Pak Jokowi tidak bisa maju lagi. Jadi yang ada di kepala beliau sekarang adalah ekonomi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal lain di luar isu ekonomi, dia merasa itu bukan agenda prioritas dirinya. Jadi pada titik ini saya khawatir kalau ini tidak segera diingatkan dari awal, Pak Jokowi lupa bahwa beliau adalah presiden yang lahir dari rahim demokrasi, dan Pak Jokowi punya tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi dan kebebasan yang sudah susah payah kita perjuangkan dengan darah, air mata, dan keringat, gitu ya, dari para mahasiswa dan masyarakat secara umum. Oke, menarik antara prioritas ekonomi at the expense of civil liberties lah, gitu ya. Ini saya beralih ke Bung Ken nih, Ken Daru. Kan dari paparan Burhan tadi dan juga mungkin yang berkembang di medsos dan lain-lain, kan ada narasi bahwa Jokowi sekarang merangkak ke otoritarianisme. Jadi ketidakpuasan terhadap kebebasan berpendapat tadi, kemudian orang menyimpulkan, para aktivis terutama menyimpulkan bahwa Jokowi sekarang kembali menghidupkan kembali otoritarianisme. Nah, saya ingin minta pendapat dari Bung Ken nih, sebagai aktivis yang lama malang melintang di berjibaku melawan sistem otoriter sejak zaman Orde Baru. Bagaimana sebenarnya Bung Ken melihat pemerintahan Jokowi sekarang dan kaitannya dengan mungkin juga menanggapi yang dikatakan oleh Burhan tadi. Silakan Bung Ken. Ya. Yang pertama begini. Jadi
demokrasi itu bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya, gitu. Tapi dia adalah koridor yang bisa menjamin hak setiap orang itu dilindungi untuk mengeluarkan pendapat, untuk berekspresi, untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk dilindungi kebebasannya dalam beribadah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada satu legacy sebetulnya gitu ya, yang lalai sebetulnya. Kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, yang kita semua nih sebetulnya, semua elemen demokrasi lalai untuk katakanlah dia memperjelas koridor ini. Jadi 20 tahun sejak Soeharto tumbang sampai sekarang, koridor sosial ini gitu ya, itu tidak juga bisa istilahnya nilai otoriter kita tumbangkan ketika tahun 98. Tapi nilai demokratis gitu ya, itu tidak norma demokratis itu tidak dijadikan atau tidak menjadi jadi satu panutan gitu loh bagi masyarakat. Misalnya begini, ada indeks yang namanya indeks kohesi sosial, ya. Jadi apakah masyarakat itu bisa saling percaya secara horizontal, gitu ya, dan juga dia bisa percaya kepada pemerintahan. Nah, yang menarik adalah di Indonesia itu kita ada di tengah-tengah dan indeksnya itu makin turun. Jadi mungkin nanti bisa dilihat ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Ekspektasi orang tentang demokrasi itu sendiri mesti katakanlah kita sendiri mesti punya satu kontrak sosial lagi gitu ya, yang lebih clear tentang demokrasi kita tuh yang seperti apa. Ada satu ekspektasi di mana katakanlah orang bisa menghina sekalipun, gitu, menghina seorang presiden sekalipun. Ada satu ekspektasi bahwa demokrasi ada di situ levelnya. Tapi apakah Indonesia sudah siap untuk level saling menghina? Gitu. Apakah demokrasi kita, gitu ya, apakah demokrasi Indonesia, gitu ya, siap, gitu ya? Ini semua kalangan ya. Jadi bukan cuman ke pemerintahan, gitu, tapi juga antar sesama kelompok dan sektor-sektor dalam masyarakat. Apakah jadi begitu kita buka kerannya gitu ya, bahwa demokrasi levelnya adalah kamu boleh menghina, kamu boleh berbeda pendapat sampai kamu saling menghina, itu boleh nggak di Indonesia? Gitu. Nah, ini kan harus ada kontrak sosialnya gitu loh. Nah, kalau kemudian aku mengeluarkan pernyataan yang menghina orang, kemudian orang itu menggunakan semua daya upaya yang kita menghukum aku karena penghinaan yang aku lakukan, gitu ya, itu dibenarkan nggak dalam demokrasi? Jadi menurut Bung Ken, ketidaksiapan itu bukan hanya ketidaksiapan untuk berdemokrasi itu bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat, gitu ya? Iya, karena apa? Karena ini bukan hanya kesalahan pemerintah gitu, ini kesalahan juga di gerakan demokrasi gitu ya, bahwa koridornya itu tidak disiapkan dengan baik gitu. Sehingga setelah 20 tahun kita masih gamang nih, yang sebetulnya disebut demokrasi itu levelnya di mana gitu.
Kalau saya kemudian menggunakan informasi yang tidak jelas gitu ya, informasi yang saya fabrikasi sendiri untuk menggolkan tujuan-tujuan politik saya, gitu, boleh nggak? Gitu. Gitu. Atau kalau misalnya saya terbukti melakukan kebohongan publik, apa sanksi? Nah, yang yang jadi ada satu hal yang waktu Orde Baru berkuasa, itu kebohongan publik itu dimonopoli oleh pemerintah, korupsi dimonopoli oleh pemerintah, kekerasan dimonopoli oleh pemerintah. Begitu reformasi, yang terjadi adalah desentralisasi korupsi, desentralisasi kebohongan publik, gitu ya, dan desentralisasi kekerasan. Gitu. Ini yang apa namanya? Satu hal ini yang kalau buat aku dia menjadi satu titik yang ini yang mesti kita address tuh di sini gitu, bahwa kemudian katakanlah gini, kalau di zaman Orde Baru pelaku pelanggaran HAM jelas baru, sekarang perusahaan bisa menjadi pelaku pelanggaran HAM, bahkan kelompok-kelompok masyarakat sipil itu juga bisa melakukan pelanggaran HAM. Nah, makanya ya koridor demokrasinya itu mesti diperjelas. Ini upaya ini yang tidak ada, dan aku terus terang, aku tidak punya harapan besar gitu ya bahwa Jokowi memahami persoalan ini. Jokowi itu adalah seorang teknokrat ya, dia benar-benar ini datanya begini, kemudian data diolah, kemudian hasilnya adalah output kebijakan. Tapi kan di balik data ada nuansa, di balik data ada opini publik, di balik data ada ketidakpuasan, di balik data ada apa ya, grundel gitu loh, ada grundel orang gitu loh. Nah itu kan hal-hal yang tidak muncul dalam angka-angka gitu. Nah ketidakpuasan ini barangkali udah ditangkap tadi ya, akhirnya keluar dia, tertangkap oleh surveinya Bung Burhan. Tapi ketidakpuasan itu sendiri kan muncul karena ekspektasi orang di mana, gitu ya. Dan kemudian yang terjadi itu di bawahnya, di bawah ekspektasinya nggak diukur gitu, sehingga kemudian ketika orang menyatakan saya tidak puas, nah tapi baseline ketidakpuasan ini di mana sebetulnya? Apa yang menyebabkan itu? Satu hal lagi gitu ya yang mesti aku garis bawahi adalah dari sudut pandang gerakan sosial. Itu gerakan sosial itu harus paham gitu ya, atau harus presisi. Oh, ketika dia menggambarkan atau merumuskan problem sosial yang dihadapi itu apa? Problem sosialnya ini ada di mana? Siapa aktornya yang menyebabkan atau istilahnya mana? Siapa aktornya yang dia menjadi wajah dari problem ini? Jadi figur dari problem. Di mana leverage-nya? Nah, yang terjadi sekarang adalah ketidakdemokratisan Indonesia. Itu kontributornya luar biasa banyak. Dari pemerintah sendiri, gitu ya. Dari kalau pemerintah Jokowi, aku bilang itu masalah gamang
berhadapan dengan situasi begitu Jokowi naik, kemudian ada 212, ada ini ada itu gitu ya. Kemudian situasi pilpres yang sangat sangat bipolar gitu ya. Masyarakat yang sangat terbelah gitu ya, sehingga keterbelahan ini bahkan bisa menghancurkan keluarga gitu ya, adik diusir sama kakak gitu ya, anak diusir sama bapak gitu karena pilihan politiknya beda. Ini kan satu hal yang nilai yang kemudian ada di masyarakat sendiri gitu ya, itu kemudian menjadi liberal gitu. Dia mungkin orang-orangnya masih ya oke terhadap demokrasi, mereka masih mendukung gitu. Tapi dalam prakteknya, praktek-praktek liberal inilah yang kemudian terjadi di mana-mana di masyarakat. Nah, ini nggak bisa sekedar kemudian oh ini Jokowi makin otoriter, enggak gitu loh. Jadi yang aku lihat gitu ya, kecenderungan semakin takutnya orang untuk bicara. Gitu. Jangankan orang biasa gitu ya, yang dia atau di media sosial atau di mana gitu, yang merasa diri orang biasa gitu ya, yang dia nggak punya nggak punya satu pendapat yang cukup terstruktur dan rapi gitu ya. Bahkan aku sendiri mengalami gitu, bagaimana pendapatku kemudian diserang kiri kanan gitu ya, dicerca, dibikinkan meme segala macam gitu ya, dibikinkan apalah segala macam kartun-kartun gitu ya, ini dibikinkan polling gitu ya, untuk ngetrol gitu kan. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku berada di barisan pro demokrasi gitu. Tapi mereka juga tidak bisa menerima bahwa pendapatku berbeda dengan mereka. Nah, itu loh yang kita mesti sasar gitu loh, bahwa kita nggak punya koridor. Nah, yang harus kita desak dari pemerintah ini adalah bikin koridornya yang jelas, mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu. Undang masyarakat sipil untuk bersama-sama merumuskan itu. Undang serikat-serikat buruh, undang NGO, undang para ulama untuk bersama-sama kita merumuskan, oh demokrasi Indonesia itu demokrasi yang seperti apa. Barangkali itu proyek yang nggak bisa selesai dalam masa kepemimpinan Jokowi, tapi minimal Jokowi memulai itu. Sehingga kemudian berangkat dari situ gitu ya, kita ke depan kita bisa punya konsensus baru gitu loh. Kita bisa punya satu, katakanlah, sosial kontrak yang baru. Reformasi ini menghasilkan demokrasi yang seperti apa? Apakah ini demokrasi di mana orang-orang bisa demonstrasi bawa kerbau ke depan istana dan kemudian mengalungi kerbau itu dengan tulisan Presiden Republik Indonesia? Gitu ya. Atau demonstrasi di mana kita bisa membawa patung Pinocchio gitu ya ke depan istana gitu. Apakah demokrasi yang seperti itu atau yang lain gitu. Nah, sosial kontraknya yang mesti diperbaharui gitu. Dan itu belum pernah kita lakukan. Kalau yang saya tangkap ya dari pernyataan, dari paparan Bung Ken ini, bahwa kita masyarakat Indonesia sudah berhasil meruntuhkan otoritarianisme Orde Baru, tapi ternyata belum siap dalam hal menerapkan nilai-nilai demokrasi baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa terjadi desentralisasi represi atau hoax atau korupsi, itu artinya bahwa hubungannya tidak lagi state di atas, civil society di bawah,
state yang maha kuat dan civil society yang selalu kalah gitu. Tapi dalam kenyataannya ternyata dengan tidak adanya norma demokrasi yang disepakati itu, masyarakat juga bisa memanfaatkan atas nama kebebasan itu melakukan hoax juga gitu. Jadi saya jadi teringat tweet Bung Ken kemarin ya, beberapa hari lalu, tentang bahwa apakah demokrasi itu, kebebasan berpendapat itu harus berarti siapapun boleh menyatakan apa saja, terus mengutip yang terjadi di Rwanda, bagaimana sosial chaos ya, sosial anarki itu dan kebrutalan itu terjadi justru dimulai oleh hoax yang disebarkan oleh segmen masyarakat, bukan state gitu. Begitu, Bung Ken. Kebebasan berpendapat itu sendiri kan, kalau kita ngikutin norma internasionalnya, itu kan dia ada batasan gitu ya, dan harus batasannya itu dibuat secara konsensus nasional. Gitu. Jadi apa-apa yang secara masyarakat gitu ya, secara masyarakat itu dipandang perlu untuk menjamin kebebasan, untuk memperbesar kebebasan per individu gitu loh. Gitu. Jadi kita pembatasan atas kebebasan berpendapat itu sah, boleh gitu. Tapi dia harus punya relasi gitu ya, atau punya konsekuensi barangkali ya. Konsekuensi dari pembatasan itu adalah nilai kebebasan per individunya kemudian menjadi bertambah besar gitu. Ketika satu orang katakanlah gini ya, misalnya kita ambil contoh aja, ketika satu orang menyebarkan hoax dan kemudian dia ditangkap gitu ya, dan kemudian hoax bisa diredam gitu ya, ini kan kemudian orang akan lebih berani untuk ngomong gitu. Misalnya begitu. Tapi tidak harus begitu gitu loh. Itu masyarakat yang harus bikin konsensus. Pemerintah menjalankan konsensus dari masyarakat itu. Kalau kemudian pemerintahnya merumuskan sendiri tanpa mendengarkan konsensus dari masyarakat, kemungkinannya satu di antara dua. Kebijakannya nggak efektif, ya nggak tepat sasaran, atau kemudian jadinya represif. Jadi hanya represif saja gitu loh. Apalagi kalau dua-duanya sudah represif, nggak bisa juga dia meredam hoax. Ya. Kan udah ngeri banget kalau udah double salah begitu. Oke, terima kasih Bung Ken. Sekarang saya beralih ke Mbak Dani nih. Istana pandangannya gimana sih tentang apa narasi atau pandangan yang beredar di masyarakat tadi yang disebut Burhan, bahwa mayoritas takut berpendapat, kemudian aparat dianggap tidak netral, dan juga yang belakangan juga rame itu Undang-Undang ITE yang meskipun itu produk dari kepemerintahan SBY, tapi sekarang dianggap digunakan overuse ya, digunakan secara berlebihan. Nah, menurut Dani sebagai orang yang ngerti jeroannya istana, sebenarnya bagaimana sih pemerintah melihat hal ini? Terus juga yang kedua, bagaimana Dani sebagai orang yang juga tumbuh dalam aktivisme ya, itu melihat kekecewaan dan kritik kaum aktivis, kaum SJW dan ya teman-teman kita juga gitu ya, pro demokrasi dan seterusnya terhadap pemerintahan Jokowi. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Sahal untuk kesempatannya. Saya terus terang berterima kasih justru kepada Mas Burhan untuk surveinya kali ini, walaupun banyak orang mungkin menganggap kami katakanlah pemerintah dinilai tidak demokratis, kebebasan berekspresi direpresi, dan beberapa diksi-diksi lain yang menunjukkan bahwa pemerintah sekarang ini dalam
memberikan kebebasan berekspresi itu dibatasi. Saya rasa kita mungkin penting untuk melihat angka-angka yang disampaikan oleh Mas Burhan ini lebih jeli. Saya membaca hasil atau temuan survei nasional Mas Burhan. Saya rasa ada yang menarik di sini, Sahal, Mas Ken dan Mas Burhan. Pertama, ketika saya mencoba melihat bahwa satu ada misalnya kita lihat takut menyatakan pendapat di depan umum, kemudian demokrasi semakin turun dan lain-lain itu. Saya mencoba melihat ini. Tadi kalau Mas Burhan melihat bahwa berdasarkan pendidikan atau umur ya, saya kok lebih tertarik ada 3 hal, soal etnis, soal wilayah, dan soal basis politik. Saya rasa kalau kita melihat di situ, misalnya saya melihat pertanyaan tentang takut menyatakan pendapat menurut basis politik. Misalnya dari sini kita tahu bahwa takut menyatakan pendapat ini kita melihat yang sangat setuju bahwa seberapa setuju atau tidak setuju dengan pernyataan sekarang ini warga makin takut menyatakan pendapat. Di sini yang sangat setuju itu 21,9%. Dan yang agak setuju 47,7% dan lain-lain. Saya ingin memberikan contoh atau ilustrasi yang ekstrim saja, yang sangat setuju. Ketika saya melihat takut menyatakan pendapat yang dikemukakan oleh para responden, itu saya melihat bahwa paling banyak itu etnis yang menjawab, etnis Sunda, kemudian Betawi, kemudian Minang, kemudian Melayu, dan kemudian kalau kita melihat wilayahnya, itu Banten, DKI, Jabar, Kalimantan. Dan kemudian kalau menurut basis politiknya, kita melihat partai yang paling banyak mengatakan takut menyatakan pendapat adalah Gerindra, Berkarya, PKS, PAN. Jadi ada agak konsisten terhadap 3 unsur itu, yaitu etnis, wilayah, dan basis partai politik. Yang ketiganya itu adalah kalau kita merujuk kepada pemilu Pilpres 2019, itu adalah wilayah-wilayah di mana Presiden Jokowi kalah, atau kalaupun menang tipis sekali. Kemudian etnis yang memang tidak mendukung, sebagian besar tidak mendukung Presiden, misalkan di Jabar Presiden kalah, di Banten, terus kemudian di Sumbar dan lain-lain itu. Terus kemudian kalau dari berbasiskan partai politik, justru memang sebagian besar yang menjawab takut menyatakan pendapat, demokrasi turun dan lain-lain itu adalah yang justru berada di posisi bukan pendukung Presiden ketika di Pilpres. Ini satu hal. Saya rasa kita penting melihat fakta-fakta ini satu hal. Hal berikut adalah saya tertarik apa di balik angka-angka ketika mengatakan takut menyatakan pendapat. Kemudian demokrasi sudah mulai menurun dan lain-lain. Apa argumentasi di balik angka-angka yang ada itu? Karena itu justru akan sangat menarik, menunjukkan hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Mas Ken, bahwa sebetulnya masyarakat ini melihat atau memperlakukan demokrasi itu seperti apa gitu. Karena kita justru akan mendapatkan jawabannya di situ. Karena saya setuju ketika Mas Burhan dulu mengatakan bahwa bicara demokrasi itu bukan persoalan pemerintah saja, tetapi juga persoalan masyarakat sipil. Sebagai contoh, misalnya saya akan memperlihatkan data tentang jumlah dan presentasi desa. Ini saya melihat di tingkat desa dan kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal. Ini tahun 2011, 2014, dan 2018. Kita mendapatkan angka di 2011 itu di seluruh provinsi Indonesia dari Aceh sampai Papua itu terjadi tahun 2011 2.314 perkelahian massal. Dan kemudian di tahun 2014 angka itu naik
2.564 dan 2018 naik lagi menjadi 2.964. Kemudian ada data juga, ini data dari statistik potensi desa. Kemudian data berikutnya adalah jumlah desa atau kelurahan yang pernah ada kejadian kejahatan pembakaran dengan sengaja selama setahun terakhir menurut provinsi 2011, 2014, 2018. Ini dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, itu jumlahnya 518 pembakaran di desa atau kelurahan yang pernah ada tahun 2011. Dan kemudian tahun 2014 melonjak menjadi 874 dan melonjak lagi di 2018 menjadi 1050. Ini satu hal data. Terus kemudian saya melihat bahwa dalam data statistik Jakarta.go.id kita melihat bahwa sepanjang tahun 2018 sebanyak 1.133.848 pengunjuk rasa berkontribusi pada 878 kejadian tawuran dan unjuk rasa di DKI Jakarta pada tahun 2018. Dan jumlah pengunjuk rasa menurut organisasi ada yang paling banyak jumlahnya itu meliputi kurang lebih 1 juta, itu ormas Islam dari berbagai daerah. Kemudian ada aksi bela tauhid dan ormas Islam, gerakan aksi Roda 2 Indonesia, koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis, dan aksi damai 115, aliansi nelayan Indonesia, dan lain-lain. Mas Burhan dan Mas Ken, saya rasa dengan data-data yang baru saja saya kemukakan, sebetulnya saya ingin memperlihatkan dua hal. Yang satu, mungkin ini pertanyaan bagi kita semua, apakah benih-benih kekerasan, apakah benih-benih anarkisme yang ada di masyarakat itu memang ada peningkatan, dan mungkin ditanya, mungkin kalau kita mau mendalam, apa penyebabnya ini semua? Yang kedua, benarkah dengan melihat data-data seperti itu kemudian pertanyaan-pertanyaan bahwa kebebasan direpresi, bahwa demokrasi mulai turun dan lain-lain, dan memperhadapkan bahwa pemerintahlah yang melakukan itu satu-satunya, itu apakah masih relevan gitu. Jadi sebetulnya saya ingin tetap pendapat bahwa ketika kita bicara demokrasi, sebetulnya kita tidak lagi bicara di 20 tahun yang lalu bahwa seakan-akan bahwa negara atau pemerintahlah yang punya otoritas untuk merepresi, melakukan kekerasan, dan lain-lain. Karena dengan demokrasi yang kita miliki, dengan teknologi informasi yang kita punya, dengan kebebasan dan lain-lain itu, ternyata sebetulnya juga kita belum terbiasa untuk misalnya melihat yang berbeda dan berhenti ketika kebebasan itu bersinggungan dengan kebebasan lain itu, ternyata kita masih harus belajar banyak. Jadi itu adalah hal-hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan penelitian Mas Burhan. Yang kedua, tentang Presiden Jokowi. Saya rasa ada beberapa peristiwa tentang bagaimana presiden itu menyampaikan secara tegas. Misalnya saya kutip saja pada, kalau nggak salah, 26 September 2019, pertemuan dengan aktivis dan tokoh di Istana Negara, presiden itu mengatakan bahwa saya ingin menegaskan kembali komitmen saya pada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat adalah pilar demokrasi yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Selain itu juga misalnya kita melihat ketika pandemi sudah mulai, Presiden juga mengatakan selain jalankan protokol kesehatan, saya minta kualitas demokrasi dijaga dan ditingkatkan. Dalam posisi sulit ini, demokrasi harus semakin matang. Belum lagi ketika pernyataan beliau kepada para wartawan Oktober 2019, Presiden mengatakan bahwa kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa
Di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Dan terakhir, waktu itu ada semacam isu atau narasi yang mengatakan bahwa sebaiknya presiden dipilih MPR. Waktu itu presiden langsung merespons dan menjawab, saya ini produk demokrasi. Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat. Masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR? Jadi pertama, dari segi sikap, dari segi statement, pernyataan presiden itu sangat clear. Yang kedua, saya rasa Mas Ken, Mas Burhan dan Saka, kita masih ingat lah, 2009 tuh ketika presiden di Solo, itu dia melakukan dialog 52 kali untuk memindahkan para PKL ini untuk di tempat yang baru gitu. Artinya apa? Dialog-dialog yang dikedepankan selama ini itu rasanya kok tiba-tiba dia sebagai seorang otoriter dan lain-lain yang dituduhkan itu rasanya tidak ada basis empiriknya gitu. Dan kita lihat kebijakan-kebijakan presiden yang ada. Saya rasa kalau misalkan disamakan dengan otoritarianisme, ini adalah tidak ada historinya bahwa presiden itu melahirkan sebuah kebijakan represif, misalnya operasi militer misalnya. Tidak ada kebijakan-kebijakan semacam itu. Dan kemudian dan jangan lupa, kenapa semuanya, saya tidak tahu Mas Burhan, Mas Ken dan Saha, kenapa di era yang demokratis ini justru di mana pemisahan kekuasaan itu harusnya demikian tegas karena kita ini sistem demokrasi dan lain-lain, itu semua persoalan di tanah air ini larinya tuh ke Jokowi. Padahal ada yang pemerintah daerah, padahal ada pembagian kekuasaan di tingkat daerah, ada desentralisasi, ada kehakiman, ada parlemen dan lain-lain. Semua persoalan mengerucut di sini. Ini buat saya menarik ya dari sisi pembacaan terhadap bagaimana demokrasi kita bekerja selama 20 tahun ini gitu. Kalaupun kita melihat bahwa kok ini seperti ini, apa yang perlu yang salah atau yang perlu dikerjakan oleh kita semua gitu. Nah, kita melihat lagi bahwa yang apa sih yang tetap selama 20 tahun ini? Saya rasa yang kerap alfa dalam analisis kita itu birokrasi. Birokrasi, partai politik itu relatif bergeraknya itu lambat sekali untuk berubah. Terutama kalau saya melihat birokrasi. Ketika presiden ingin segalanya serba cepat, serba tepat, serba melayani dengan cepat dan lain-lain, ini kan kultur birokrasi ini kan tidak bisa switch on off demikian cepatnya seperti yang hanya karena kita memiliki presiden yang ingin cepat. Itu saja Saha. Jadi saya rasa saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Bung Burhan tentang hasil penelitian ini, karena ini kalau kita cermati menunjukkan satu hal, dan hal lain adalah mungkin kita perlu tidak sekedar jumlah, bukan sekedar vote, tapi voice. Apa di balik angka-angka itu apa? Di balik ketika responden itu bilang saya takut demokrasi menurun, itu argumentasinya apa? Apakah takut sesama sipil seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, bahwa kita ini sebetulnya di jagat Twitter itu ugal-ugalan betul cara kita menyampaikan ke sesama kawan, bahkan kita tidak bisa ngopi dengan nyaman. Saya membayangkan dulu Sahal sangat dekat dengan Rocky Gerung gitu. Pasti diskusi-diskusi bernas juga pernah ada. Tapi sekarang itu karena residu politik pilpres, pilkada, itu membuat kita tuh harus diakui betul, itu belum hilang sepenuhnya gitu. Dan itu mewarnai cara kita melihat. Jadi bukan apa yang disampaikan oleh seseorang itu, tetapi siapa yang menyampaikan itu. Itu lebih dilihat gitu. Mau bagusnya seperti apa, kalau itu yang disampaikan oleh pihak lawan kita, itu akan ditolak habis-habisan. Jadi
saya tidak tahu apakah kalau dulu demokrasi kita itu masih prosedural, apakah sekarang masih atau tambah memburuk, kita tidak tahu. Nah, bagaimana ini solusi dan lain-lain, saya rasa ini tidak bisa diselesaikan hanya bicara-bicara seperti ini, tetapi saya rasa ini adalah salah satu medium untuk bagaimana mempertanyakan kembali perjalanan demokrasi kita 20 tahun. Terima kasih, Sahat. Ya, saya pengen komentar Dani singkat aja ya tentang tadi poinnya Burhan soal bahwa Jokowi memprioritaskan ekonomi sehingga yang civil liberty segala itu relatif dikesampingkan. Yang kedua soal Sahal, sorry, boleh sedikit saja, tadi ada pertanyaan darimu yang saya belum jawab, yaitu kenapa dulu demo itu hanya pemberitahuan, sekarang izin gitu. Kalau kita melihat sebetulnya kan dalam situasi pandemi COVID ini yang mulai berlaku di bulan Maret ini, kita kan memang soal memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan apapun protokol kesehatan itu juga juga terhubung juga dengan cara kita berdemo, berunjuk rasa juga gitu. Sehingga ketika itu dilakukan unjuk rasa di tengah pandemi yang akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral, hukum di tatanan masyarakat, maka untuk berunjuk rasa itu memang kemudian agak dinaikkan menjadi perizinan itu, karena kita tahu bahwa bukan hanya di ruang yang sekarang situasinya pandemi, tetapi juga ada ruang-ruang atau tempat-tempat wilayah-wilayah yang sebetulnya juga untuk unjuk rasa itu agak dibatasi, seperti Istana Presiden, instalasi militer, terus kemudian bandara dan lain-lain, objek vital nasional itu. Ya, ini banyak hal menarik nih yang bisa kita diskusikan, tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi saya pengen tanggapan yang singkat-singkat ya dari ketiga teman saya ini. Pertama ke Burhan ya, ini kan tadi poin dari Ken dan Dani membicarakan tentang bahwa bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat yang mengalami penurunan demokrasi. Jadi ada nggak surveimu yang bilang bahwa ada nggak yang tentang pertanyaan tentang takut kepada communal repression? Jadi misalnya takut kepada bukan hanya negara tapi takut kepada entah itu FPI atau kepada kekuatan-kekuatan yang mengintimidasi, membuli di medsos, terus mempersekusi, mentrolling dan seterusnya. Itu kan juga kekuatan anti demokrasi, anti demokrasi yang datang dari masyarakat. Itu satu. Kemudian yang kedua ke Ken ya. Bagaimana Ken melihat kalangan aktivis yang cenderung misalnya istilahnya itu salawi. Semua salah Jokowi. Jadi apa aja itu yang disalahin Jokowi. Jadi ini bagaimana Ken melihat hal itu, atau juga mungkin komentarkan tentang kalangan SJW lah ya, yang social justice warriors gitu, yang juga gencar menyuarakan kritik yang sebenarnya juga membesarkan narasi ini bahwa sekarang ini pemerintahan otoriter, represif dan seterusnya. Itu pertanyaan saya ke Ken. Terus yang ketiga terakhir ke Mbak Dani terkait tadi pernyataan Burhan tadi soal prioritas ekonomi di atas kebebasan sipil itu gimana sebenarnya? Saya pengen tanggapan singkat aja, dan yang lain bisa saling nanggapi loh. Silakan Burhan. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Sahal, saya ingin sedikit merespon ya apa yang disampaikan oleh Mbak Dani terkait dengan korelasi antara responden yang tinggal di wilayah atau yang terasosiasi dengan etnik pendukung capres yang kalah 2019.
Nah, memang kita melakukan regresi. Nah, gunanya regresi adalah kita melihat variabel apa yang signifikan, sehingga kita bisa memisahkan apakah variabel tersebut spurius atau tidak. Nah, kita membuat 2 analisis regresi, kita tampilkan di presentasi survei terakhir kami. Pertama, yang dependent variabelnya adalah apakah kondisi sekarang lebih demokratis atau tidak. Nah, variabel itu kita kontrol, kita lihat independent variabelnya yang banyak, termasuk misalnya soal efek partisan tadi. Apakah pilihan terhadap Prabowo atau Jokowi mempengaruhi orang dalam menilai apakah kondisi demokrasi sekarang lebih buruk atau tidak. Nah, pada analisis regresi dengan dependent variable itu efek partisan hilang. Jadi signifikansinya. Artinya, nggak ada kaitan mau pendukung Jokowi atau mau pendukung Prabowo, itu tidak menjelaskan apakah kondisi sekarang demokratis atau tidak. Yang menjelaskan adalah faktor usia. Nah, kalau kemudian kita lihat analisis regresi yang lain, yaitu model atau dependent variabelnya adalah kebebasan sipil. Kebebasan sipil gabungan dari 3 variabel. 1, bebas menyatakan pendapat atau tidak. Demonstrasi makin sulit atau tidak. Aparat makin semenang-menang atau tidak. Nah, ada beberapa variabel yang signifikan, diantaranya memang efek partisan. Khusus itu. Nah, efek partisan punya pengaruh. Mereka yang mencoblos Prabowo 2019 cenderung mengatakan bahwa sekarang itu ngomong lebih sulit, demonstrasi lebih susah, aparat lebih sewenang-wenang. Itu ya. Pendukung Jokowi sebaliknya, bahwa sekarang enggak, ngomong bebas-bebas saja. Jadi efek partisan itu menjelaskan soal kebebasan sipil. Tetapi soal kondisi sekarang demokratis atau kurang demokratis, itu tidak bisa dijelaskan dengan efek partisan. Tetapi yang konsisten menjelaskan soal 2 ini adalah usia. Usia dalam soal kebebasan sipil itu juga cukup signifikan menjelaskan itu. Kemudian soal pengendalian atau kinerja presiden dalam menangani COVID itu juga konsisten menjelaskan soal penilaian tersebut dan lain sebagainya. Tapi poin saya, kalaupun toh misalnya efek partisan itu kita bikin rata-rata, tetap ada peningkatan yang tajam dibanding tahun lalu waktu SMA masih melakukan survei. Jadi kalaupun toh jadi di kalangan pendukung Jokowi sendiri, itu juga ada perasaan bahwa sekarang situasinya tidak sama dengan kondisi sebelum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ukurannya minimal selama 5 tahun terakhir laporan terkait dengan undang-undang ITE itu naik sekian ratus% dibanding periode Pak SBY jadi presiden. Soal yang melaporkan siapa? Apakah masyarakat? Apakah kuasi masyarakat? Kan ada laporan masyarakat, tapi pada dasarnya kamuflase dari kepentingan elit ya. Itu naik. Kemudian yang sekarang mungkin berada dalam lingkaran kekuasaan itu mungkin tidak merasa terganggu kalau ada pihak lain itu dipersoalkan kebebasannya karena mereka berada di luar kekuasaan. Tapi kekuasaan itu kan ada batasnya, maksimal 2 periode. Kalau misalnya kita tidak mempersoalkan ini mungkin kita sekarang bisa mengatakan toh yang korban mereka. Jangan seperti itu. Jangan sampai mengatakan bahwa sekarang bukan kita yang jadi korban. Siapa tahu pendulum kekuasaan berubah dan orang tadi menggunakan hal yang bahkan lebih buruk untuk menjerat kita ketika posisi kekuasaan itu berganti. Jadi saya selalu ingat kata Mas Nono Anwar Makarim, kita harus cerewet terhadap iklim ketidakbebasan bukan karena yang menjadi korban bukan kita, tetapi dia bisa dipakai untuk menjerat siapapun ketika iklim politik sudah berubah. Itu kira-kira ya. Jadi posisi saya di situ Jadi saya ingin mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa ada satu atmosfer ketakutan yang muncul baik dari oknum aparat maupun dari civil society
Dan Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan punya tanggung jawab untuk mengatakan, ini udah crossing the limit. Jadi harus kembali kepada dasar kita, gitu ya, soal merawat reformasi dan kebebasan. Nah, terakhir soal ini, tadi pertanyaan Mas Sahal ya, apakah ada pertanyaan gitu ya terkait dengan apakah masyarakat itu takut gitu ya terhadap teror? Ya, kami nggak punya datanya, ya, kami nggak punya datanya, belum punya datanya. Jadi kami belum pernah menanyakan apakah masyarakat punya kekhawatiran terkait dengan kelompok-kelompok iliberal seperti FPI atau kelompok-kelompok lain, belum pernah ya. Tetapi mungkin ke depan kita bisa masukkan pertanyaan itu. Tetapi yang jelas besarnya masyarakat yang menyatakan takut ya untuk menyampaikan pendapat itu, saya hakul yakin bukan semata-mata takut kepada aparat, tetapi juga aktor penyebar ketakutan bisa juga datang dari kelompok civil society. Ya. Jadi misalnya kalau kita lihat belakangan konflik-konflik itu kan juga melibatkan aktor-aktor masyarakat ya, bukan sekedar aparat. Jadi misalnya yang kalau kita lihat ya dalam kasus misalnya Sugi sama Refli itu kan bukan aparat itu ya, dengan NU gitu. Atau ada Armando sampai 10 kali dilaporkan ke polisi, itu kan bukan aparat, itu kelompok yang lain yang kebetulan berbeda afiliasi politik ya. Jadi saya setuju dengan Mbak Dani bahwa iklim ketidakbebasan ini bukan semata-mata datang dari satu sisi. Ini pola yang berbeda dengan zaman Orde Baru. Zaman sekarang dia datang bisa dari sumber manapun, termasuk dari masyarakat. Dan itu disumbang oleh polarisasi. Jadi polarisasi yang semakin akut membuat lawan ya itu dianggap sebagai existential threat, ya, sebagai musuh yang harus dibumi hanguskan, dan mereka memanfaatkan segala cara termasuk dengan menggunakan atau meminjam tangan aparat dalam rangka memuaskan nafsunya. Saya kira itu dari saya, Mas. Oke. Silakan Bung Ken. Yang aku paling kritik ya, kalau ngikutin timeline-ku di media sosial, yang salah satu hal yang paling aku kritik adalah apa yang aku sebut mentalitas penonton bola ini. Jadi penonton bola itu dia kemudian punya banyak analisis, punya banyak kritik gitu ya, tapi tidak ada niatan untuk dia turun ke lapangan dan mencetak gol. Padahal kemenangan satu tim, gitu ya, kalau kita mau ambil analogi ini, kalau kita mau bikin tim demokrasi ini menang, gitu ya, tim itu harus nyetak gol. Tim itu harus nyetak gol dan mencegah lawan mencetak gol. Nah, itu tidak, penonton di stadion sekencang-kencangnya teriak itu tidak mempengaruhi atau minimal dia tidak ikut dalam proses mencetak gol atau proses mencegah lawan mencetak. Nah, aku melihat mentalitas penonton bola ini yang kemudian membuat orang menganalisa itu tidak tajam gitu loh. Analisis bahwa semua salah Jokowi. Jokowi sendiri mengedepankan dialog, tapi apakah birokrasinya, apakah aparatur negaranya itu siap untuk menjalankan sistem dialog itu? Nah, sistem yang baik itu harus diisi oleh orang-orang yang juga baik. Kalau sistem yang baik isinya adalah orang-orang korup, yang nggak bisa gitu, pemimpin yang baik bawahnya korup, tetap juga nggak bisa. Nah, gerakan demokrasi harus juga berpikir gitu bahwa kita harus ganti orang, bukan hanya ganti sistem gitu. Nah, tapi yang terakhir yang perlu aku garis bawahi juga adalah kritik terhadap Jokowi ini penting, sangat penting, karena Jokowi adalah aktor utama gitu ya, yang sekarang ini punya power, punya kekuasaan untuk membangun dialog, untuk menjembatani terjadinya
kontrak sosial yang baru, konsensus yang baru terhadap demokrasi Indonesia, gitu. Membangun ulang ekspektasi masyarakat terhadap demokrasi. Jokowi yang punya sumber daya, gitu ya. Jokowi yang punya kekuasaan, gitu ya, untuk dia memanggil orang untuk mendudukkan ini sekian banyak aktor-aktor masyarakat sipil, aktor-aktor dunia usaha, gitu ya, aktor-aktor partai politik untuk ketemu, gitu, membicarakan demokrasi Indonesia ke depan seperti apa. Jadi memang Jokowi harus diingatkan, gitu. Tapi juga Jokowi harus didukung kalau dia mau, gitu ya, membangun kontrak sosial baru ini. Kalau buat aku, Tapi di tengah situasi polarisasi itu apakah bisa itu menciptakan konsensus? Aku pengen jawaban singkat aja. Kita waktunya, ya silakan. bisa atau tidak itu masalah nanti, gitu loh. Tapi bahwa Jokowi menginisiasi dan mengusahakan itu, gitu ya. Aku pikir itu legasi yang lebih besar, gitu ya. Legasi yang akan lebih bisa bertahan lama, gitu ya. Ketimbang segala macam infrastruktur ini, gitu loh. Bahwa Jokowi akan diingat sebagai dialah orang yang menginisiasi, gitu ya. Dialah Presiden Indonesia yang menginisiasi, gitu ya. Demokrasi Indonesia, konsensus nasional tentang demokrasi Indonesia itu seperti apa. Mau berhasil atau tidak itu biar sejarah, gitu loh, yang akan menentukan itu. Tapi yang penting dimulai usaha. Oke, silakan Mbak Dani memberi tanggapan. Sekaligus ini kita mengakhiri perbincangan ini ya. Ya, terima kasih Sahal. Saya rasa diskusi kita ini sangat produktif ya, terutama ketika kita mencoba membedah demokrasi dan harus diakui kita memang masih butuh konsolidasi lebih dalam lagi. Saya tidak akan defensif atau sejenisnya bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan, ada kekurangan-kekurangan dalam pemerintahan, seperti kita bicara soal, katakanlah sebagai ilustrasi demo tadi, memang harus diakui bahwa ada aparat keamanan yang melakukan tindakan berlebihan, tindakan represif yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Memang kita tahu bahwa kita juga perlu untuk melihat Sahal, saya rasa bahwa situasi demo hari ini, terutama sejak bulan Maret ini sampai hari ini, tentulah harus diletakkan dalam konteks pandemi COVID-19. Memang kemudian terkesan bahwa aparat keamanan di lapangan menjadi lebih represif, lebih tegas, lebih galak, lebih mungkin terkesan main tangkap dan lain-lain. Karena ada hal-hal yang mungkin salah menginterpretasikan tugas atau dalam konteks pandemi COVID-19 yang memiliki implikasi-implikasi panjang, diantaranya juga bukan hanya soal kesehatan saja, tetapi juga ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain ini, sehingga ini harus dibedakan. Kenapa kurun waktu sampai Februari 2020 sejak 2014 misalnya itu berbeda dengan 1 tahun atau sekitar 10 bulan ini dalam konteks demo-demo ini. Jadi saya rasa kita juga penting untuk melihat sebuah peristiwa itu tidak terlepas dari konteksnya juga. Dan saya senang sekali bahwa kita mencoba melihat bahwa kalau demokrasi itu bukan sekedar yang menjadi problem adalah pemerintah, juga masyarakat sipil juga memiliki problem juga. Saya rasa inilah yang kemudian ke depan kita bisa bersama-sama membicarakan secara intens. Misalnya apa sih yang menjadikan kawan-kawan masyarakat sipil ini merasa takut dan lain-lain gitu. Misalkan dari semua identifikasi yang sudah kita lakukan, itu salah satunya adalah regulasi atau kebijakan pemerintah. Tadi saya mendengarkan misalkan ada undang-undang ITE, ada kemudian soal pemberitahuan menjadi izin, terus kemudian soal Jokowi soal pelecehan, penghinaan dan pasal penghinaan dan lain-lain.
itu saya rasa kita juga akan merespons dengan mungkin dalam jangka waktu dekat ini kita akan mencoba membicarakan, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Mas Burhan dan kawan-kawan tadi. Jadi kami sama sekali tidak tertutup dengan hal-hal semacam ini, bahkan secara senyap kami juga melakukan kerja-kerja yang mungkin tidak populer dan tidak dan sensitif di publik, sehingga kami tidak mungkin untuk membicarakannya ke publik karena itu tadi, karena nanti akan ada konflik horizontal, misalkan represi terhadap penganut agama lain segala macam, katakanlah itu soal Syiah Sampang, soal Ahmadiyah dan lain-lain. Tapi persoalan ini tetap kami selesaikan, walaupun tidak ke media atau ke publik. Kita sadar betul bahwa kita memiliki birokrasi, kita memiliki media, kita memiliki beberapa instrumen demokrasi yang kita saling perlu melakukan konsolidasi maupun perbaikan-perbaikan. Nah, dalam hal ini saya rasa kita sangat terbuka. Sekritis apapun kita membutuhkan Mas Burhan, Sahal, Mas Ken untuk melakukan kritik-kritik membangun seperti ini gitu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Jokowi ini kenapa sih kok selalu lebih membicarakan ekonomi, terkesan abai terhadap demokrasi, sebetulnya saya nggak terlalu setuju bahwa kemudian narasi ke publiknya lebih sering pembangunan ekonomi, itu kan juga tidak bisa dilakukan bahwa itu semata-mata mengabaikan yang lain. Karena demokrasi saya rasa merupakan cara yang paling tepat untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia. Dan itu dikatakan oleh Jokowi. Demokrasi juga memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi tidak bisa semata-mata disimplifikasi demokrasi atau ekonomi atau apa, karena itu saling terhubung gitu. Bagaimana menciptakan lapangan kerja kalau ruang demokrasi itu juga tidak dibukakan misalkan seperti itu, dan stabilitas politik pun juga menjadi penting untuk pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan lain-lain. Jadi Sahal dan kawan-kawan semua, saya rasa kita membutuhkan diskusi-diskusi semacam ini yang meletakkan semua problem di atas meja secara transparan, sehingga kita tahu gitu apa yang perlu kita lakukan dari identifikasi masalah yang saya rasa sudah begitu banyak dilakukan. Dan kami di pemerintahan juga tidak berhenti di soal diskusi ini. Saya misalnya dengan tim biasanya langsung menindaklanjuti itu, walaupun kita tahu itu tidak bisa langsung besok berubah, tetapi kita mencoba terus-menerus melakukan perubahan-perubahan yang juga diharapkan oleh kawan-kawan. Saya rasa kita tetap berkolaborasi dengan kawan-kawan semua, dan tidak ada satupun pemikiran bahwa karena kita ada di pusat kekuasaan maka kita tidak memikirkan bahwa implikasi apa jika ini demokrasi, ketakutan ini menjadi sesuatu yang menjadi concern masyarakat. Kami sangat concern dengan hal-hal semacam ini, dan saya tidak pernah merasa bahwa hanya karena di KSP saya berubah gitu. Ya, terima kasih Sahal. Tapi satu hal yang menarik buat saya, tulisan Mas Fedi Hadis ya. Mas Fedi Hadis itu kemarin kalau nggak salah di Jakarta Post atau dia nulis tentang uncivil society, how democracy is being undermined from within. Jadi sebetulnya masyarakat sipil itu juga bisa dan banyak melakukan represi. Jadi intinya seperti yang kita bicarakan bersama, bahwa bicara demokrasi sebetulnya kita bicara banyak elemen, salah satunya adalah pemerintah dan masyarakat sipil yang masing-masing punya potensi untuk merepresi dengan caranya sendiri-sendiri. Terima kasih